بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رحمه الله تعالى المدعي إن شاء الله القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Ini kaidah keempat membahas tentang perbedaan antara kaum musyrikin di zaman Nabi SAW dengan kaum musyrikin yang ada di zaman sekarang atau di zaman Musannif rahimahullah ta'ala. Iya. Anda kedengaran? Mana mic-nya? Iya, jadi kaidah yang keempat ini membahas tentang perbedaan antara kaum musyrikin di zaman Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin yang ada di zaman Musannif rahimahullah ta'ala atau zaman belakangan. Ya. Di kaidah yang keempat ini membahas tentang perbedaan dari dua hal itu. Musyrikin di zaman Nabi SAW dengan musyrikin di mana? Di zaman Musannif rahimahullah ta'ala. Ya. Beliau di sini hanya memberi satu perbedaan. Satu perbedaan dari perbedaan antara dua hal ini. Yaitu kata beliau bahwasanya musyrikin di zaman kami, yaitu zaman Musannif rahimahullah, kata beliau aghlabu syirkan. Kesyirikannya ini lebih besar. Iya. Minal awwalin, daripada kesyirikan orang yang terdahulu. Iya. Ini perbedaan yang pertama. Jadi kesyirikannya zaman belakangan itu lebih besar dibanding kesyirikan yang dilakukan oleh orang terdahulu. Tapi sama-sama semua adalah kesyirikan, ya. Yang bilang berarti kesyirikan yang terdahulu lebih bagus. Iya. Sama-sama kesyirikan, tidak ada kesyirikan bagus. Alasannya kenapa? Li'annal awwalina, karena orang-orang terdahulu dari kaum musyrikin yusyrikuna fil raha, mereka itu melakukan kesyirikan kepada Allah, ya, ketika dia berada di dalam keadaan lapang, tidak ada kesusahannya. Iya. Jadi dalam keadaan lapang mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada kesusahan yang menimpa mereka, mereka menyembelih untuk kuburan, mereka berdoa kepada penghuni kubur, kepada para nabi, pada malaikat, dan seterusnya. Wa yukhlisuna fi syiddah, tapi ketika ditimpa musibah, ditimpa musibah, mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sembahan-sembahan yang lain. Perhatikan. Mereka mengikhlaskan doa untuk Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berdoa kepada selain Allah. Iya. Ini keadaan orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibanding dengan keadaan dari kaum musyrikin di zaman Musannif, itu lebih besar kesyirikannya. Kenapa? Kata beliau,
wa musyriku zamanina, dan orang yang berbuat syirik di zaman kami, yaitu zaman Musannif rahimahullah, syirkuhum daimun, kesyirikannya ini di semua keadaan. Iya. Di semua keadaan. Fir rakhai wa syiddah, dalam keadaan dia lapang. Iya. Ataupun dalam keadaan dia genting, dalam keadaan genting, susah. Dan ini terlihat ya, terlihat. Seorang kalau ditimpa musibah, sakit misalnya, itu biasanya mereka mendatangi dukun-dukun, iya, meminta kesembuhan kemana? Penghuni kubur, padahal lagi sakit, lagi susah, iya. Dan itu terlihat. Jadi ini suatu perbedaan. Jadi boleh katakan kesyirikannya orang terdahulu atau kesyirikannya orang di zaman Musannif itu lebih apa? Lebih besar daripada kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi SAW. Katakan alasannya apa? Karena kesyirikan di zaman Nabi SAW itu terjadi ketika di masa lapang saja. Tapi ketika ditimpa musibah, gentingan, dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesyirikan di zaman Musannif itu terjadi di mana? Di semua keadaan. Mau dia lagi susah, mau dia lagi lapang, iya. Mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Dalilnya mana? Dari perbedaan ini. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya fa idza rakibu fil fulki, kalau kaum musyrikin itu berada di atas perahu, ya, mengendarai perahu di tengah laut, iya, diombang-ambing oleh ombak. Ini masa genting atau lapang? Genting, takut ya. Pesawat juga, iya. Da'u Allah mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah minta keselamatan dengan dalam keadaan mereka mengikhlaskan untuk Allah agamanya. Perhatikan, betul-betul mereka ikhlas ketika berdoa kepada Allah. Iya, menangis tersungkur, meninggalkan semua sembahan, tidak memanggil sembahan-sembahan yang lain. Murnikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najahum, tatkala Allah menyelamatkan mereka dari mana? Dari kegentingan itu. Sudah sampai ke mana? Ke daratan. Ilal bar. Ya. Sudah sampai ke daratan, idahum yusyrikun. Maka idza di situ fujaiyah, tiba-tiba mereka langsung melakukan apa? Kesyirikan. Langsung kembali ke sembahan-sembahan mereka. Mereka jadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu dalilnya. Berarti menunjukkan kaum musyrikin terdahulu ini kesyirikannya di mana? Di masa syiddah. Ya. Tapi ketika sudah lapang, sudah senang, mereka kembali berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, bahwasanya kesyirikan terjadi pada zaman Nabi SAW itu hanya kesyirikan pada uluhiyah atau rububiyah? Uluhiyah. Adapun rububiyah mereka mengakui, ya kan? Mereka mengakui hal tersebut. Jadi kesyirikan di zaman Nabi SAW itu terjadi di syirik apa namanya? Uluhiyah. Berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, bernazar untuk selain Allah, membeli untuk selain Allah. Iya. Adapun di zaman belakangan itu kesyirikannya di dua keadaan.
syirik di tauhid uluhiyah dan syirik juga pada perkara rububiyah. Iya. Makanya ada orang yang meyakini bahwasanya ini bisa menyembuhkan. Iya, ini bisa memberi rezeki, ini bisa menurunkan hujan. Ya, perkara-perkara yang menjadi perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang bisa melakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka meyakini bahwasanya ini bisa menurunkan hujan, ini bisa mematikan, ini bisa menghidupkan dan seterusnya dari perkara-perkara rububiyah. Bisa perbedaan yang kedua ini. Ya, perbedaan yang kedua, kesyirikan di zaman Nabi SAW terjadi pada syirik apa? Uluhiyah saja. Adapun kesyirikan di zaman belakangan terjadi di uluhiyah dan rububiyah. Uluhiyah dan rububiyah. Kemudian perbedaan yang ketiga, belum kita tutup, bahwasanya kesyirikan di zaman Nabi SAW, mereka yang berdoa kepada penghuni kubur, ya, mereka yang berdoa kepada makhluk, itu doanya kepada para nabi, kepada para anbiya, pada orang-orang soleh yang memang terkenal, ditahu penghuni kubur ini adalah orang soleh dari nabi, para nabi. Mereka berdoa kepada malaikat, jelas, ya. Tapi orang yang belakangan, ya, yang berdoa kepada penghuni kubur, itu kadang dia berdoa kepada orang yang paling fajir, bukan dari orang soleh. Perhatikan. Atau bahkan tidak tahu bahwasanya isi dari kuburan ini ada atau tidak. Ya. Kuburan Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, cucu dari Nabi SAW, itu dari beberapa negara mengakui bahwasanya kuburan ini kuburannya siapa? Husain. Ada 4 negara kalau tidak salah, 4 tempat yang mengakui bahwasanya di dalam kuburan ini adalah Husain. Ada berapa Husain? Ada berapa? 1. Berarti ada berapa yang kosong? Ada 3, tidak tahu apa isinya. Tidak tahu apa dia, siapa yang di dalam ini, adakah atau siapa. Makanya disebutkan kesyirikannya orang dulu di zaman Nabi SAW, dia ketika berdoa kepada orang soleh, betul, berdoa kepada malaikat, kepada nabi. Tapi orang belakangan keadaan saja dia berdoa kepada orang yang tidak soleh, tidak dikenal dengan kesolehannya. Iya. Ini karena apa? Bisikan syaitan. Bisikan syaitan. Ditipu oleh syaitan. Itu 3 perbedaan, ya. 3 perbedaan dari kaidah yang keempat ini. Kaidah yang keempat ini. Dan semuanya adalah kesyirikan. Semuanya adalah kesyirikan, cuman ada yang lebih besar kesyirikannya. Iya. Tapi sama-sama kesyirikan, syirik akbar. Berdoa kepada selain Allah itu adalah syirik akbar. Jadi selesai kita dari 4 kaidah ini. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya besok kita berpindah di kitab yang selanjutnya. Kita langsung di situ. Mana la ilaha illallah. Ini kitab yang kedua. Ya. Ini mungkin juga pekan depan kita berpindah lagi. Satu pekan. Karena memang ringkas, ya. Ini ringkas. Dan saya juga tidak terlalu panjang lebar dari menjelaskan risalah ini, karena memang musannif menginginkan ringkas, maka kita juga ringkas, ya. Makanya kita perbanyak mempelajari kitab-kitab supaya kita banyak mengenal dari kitab para ulama, dan semuanya saling berkaitan insyaallah. Ada yang terulang dan ada yang baru yang kita dengar, yang tidak dengar
di kitab yang sebelumnya. Baik, jadi ini 4 kaidah ya. Ada 10 menit. Ya, 10 menit. Kita merujuk. Baik. Terakhir siapa tadi? Zaki Dihyamul Haq. Sekarang Zaki itu kemana? Kemana ini? Tidak ada. Fadla, kebutuhan. Apa yang pertama? Apa isinya yang pertama? Isinya saya isi. Membahas tentang apa? Isinya. Kaidah yang pertama, Ya, ini yang tidak lengkap jawabannya dilengkapi ya. Kita yang luput lengkap. Kita mau jangan begini saja, tidak tahu dia. Ya, kita mau jangan seperti ini, ulang-ulang saja. Jadi kalau antum semangat serius, antum dapat banyak. Kalau main-main, ya sudah, antum tidak dapat apa-apa. Ya, apa isinya? kaidah atau isi dari kaidah yang pertama, bahwasanya orang-orang yang diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata mereka juga mengakui bahwasanya Allah adalah pencipta dan yang mengatur segala sesuatu. Akan tetapi bersamaan dengan itu, walaupun mereka mengakui apa yang telah kita sebutkan tadi, itu walam yudkhilhum dzalika fil Islam, tidak menjadikan mereka itu masuk ke dalam Islam. Iya, Hasan. Jadi pengakuan terhadap tauhid rububiyah. Enggak bagus ini. Jadi pengakuan terhadap tauhid rububiyah itu tidak menjadikan seorang masuk ke dalam Islam. Berarti menunjukkan yang paling terpenting ketika seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid uluhiyah. Karena ini maksud diciptakannya manusia, maksud diturunkannya Al-Qur'an, maksud diutusnya Rasul, dan ini dakwah para Rasul. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut. Iya, semua para rasul diutus kepada setiap umat untuk mendakwakan la ilaha illallah. Tauhid uluhiyah, tauhid uluhiyah. Dan kita akan jelaskan makna dari dakwah para nabi dan rasul itu la ilaha illallah di kitab selanjutnya. Jadi kita tahu dulu bahwasanya dakwah dari para nabi itu adalah la ilaha illallah, dakwah la ilaha illallah. Sekarang apa makna la ilaha illallah akan dibahas nanti di kitab selanjutnya. Baik. Jadi syarat kalau mau masuk dalam Islam harus mentauhidkan Allah dengan tauhid apa? Rububiyah. Tidak cukup kalau tauhid uluhiyah. Iya, tauhid uluhiyah. Nah, yang kedua Fahrul Adam. Mana? Betul. Yang kedua apa? Ya, antum pahami saja kita sebutkan kemarin. Kaidah kedua, mereka orang-orang musyrikin mengatakan, tidaklah kami meminta atau menyeru dan mengibadahi kepada mereka kecuali untuk mencari atau meminta kedekatan dan syafaat. Apa antum baca? Antum baca? Apa antum baca? Catatan atau? Ada juga catatan ini. Catatannya antum baca. Iya. Kalau catatan dibaca tidak masalah. Tapi kalau matan dibaca tidak usah. Banyak dijual. Ya. Tapi kalau catatan, berarti itu milik antum, yang dimiliki orang lain.
Kalau matan banyak, untuk beli matan dapat. Ya, dan kalau catatannya itu yang mahal. Itu yang mahal. Iya, jadi mereka orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya tidak ada maksud dia menyembah kecuali apa? Meminta apa? Qurba dan syafaat. Jadi mereka tidak menganggap itu apa? Ibadah. Jadi tatkala mereka mengakui tauhid rububiyah, kemudian dikatakan, lalu kenapa kalian tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala? Padahal kalian mengakui bahwasanya tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Tapi kenapa kalian menyembah berdoa kepada Allah? Apa yang diinginkan? Kami menyembah, kami berdoa, tidak ada maksud kami kecuali apa? Minta syafaat. Kenapa tidak berdoa sendiri? Meminta sendiri kepada Allah. Jawabannya apa? Kami ini orang pendosa, jauh dari Allah. Ya? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kami meminta kepada penghuni kubur untuk kami didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak menganggap itu apa? Kesyirikan. Iya, karena mereka mengganti bahwasanya ini namanya apa? Mengambil wasilah saja sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya dia menginginkan Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui apa? Melalui syafaat, melalui perantara dari penghuni kubur ini. Dan itulah hakikat apa? Kesyirikan. Mau antum ganti namanya, mau antum berubah namanya, tapi tidak merubah hakikat. Karena kalian berdoa dan doa itu ibadah. Kapan diserahkan kepada Allah berarti jatuh dalam kesyirikan, syirik akbar. Iya, syirik akbar. Jadi ini bantahan untuk orang-orang yang mengatakan bahwasanya mengambil wasilah antara kita dengan Allah dengan penghuni kubur itu bukan kesyirikan. Itu bukan apa? Kesyirikan. Nah, kita bantah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Allah katakan tidaklah mereka mengibadahi, berarti kan dinamakan apa? Ibadah. Kecuali mereka menginginkan pendekatan kepada Allah dengan sebenar-benar pendekatan. Ahsan. Jadi itu alasannya ya. Kemudian penjelasan tentang syafaat. Ketiga. Jadi kalau kesimpulannya daripada yang kedua, mengambil wasilah. Iya, meminta kepada kuburan dengan maksud meminta wasilah. Jadikan wasilah. Kesyirikan atau bukan? Kesyirikan. Mau diganti namanya tawassul. Iya, dengan penghuni kubur. Mau diganti namanya meminta syafaat saja, pendekatan, alasan kami pendosa dan seterusnya. Itu tidak merubah hakikat, karena hakikatnya adalah kesyirikan karena dia berdoa kepada kuburan. Bahkan ada yang menyembelih untuk kuburan, penghuni kubur, bernadar untuk penghuni kubur. Iya, bernadar untuk, dan semuanya ini ibadah. Iya, kalau diserahkan kepada selain Allah berarti itu adalah kesyirikan. Ketiga, sebelum kita tutup. Siapa? Farhan. Apa yang ketiga, Pak? Yang ketiga, bahwasanya Nabi SAW berada di tengah-tengah manusia yang berbeda-beda sembahannya. Kemudian Nabi SAW diperintahkan untuk memerangi tanpa membedakan. Berarti ini kaidah bantahan untuk siapa? Bantahan untuk bantahan untuk bantahan untuk orang yang mengatakan bahwasanya kesyirikan yang ada dalam Al-Quran itu peringatan untuk orang-orang yang menyembah patung saja. Adapun orang menyembah orang soleh itu tidak. Itu bukan kesyirikan yang diinginkan dalam Al-Quran. Dan terakhir, Firwan mana? Apa yang terakhir?
Perbedaan kaum musyrikin di zaman sekarang, di zaman Rasulullah dan zaman sekarang. Jelaskan tentang perbedaan antara kaum musyrikin di zaman Nabi dengan zaman musannif. Perbedaannya ada 3, yaitu kesyirikan di zaman. Perbedaannya ada 1 disebut kaum musannif. Perbedaannya ada 1, yaitu kesyirikan di zaman sekarang, kesyirikannya lebih besar dari zaman Rasulullah. Karena Kan kesyirikan orang-orang terdahulu, kesyirikan orang-orang terdahulu berada dalam keadaan lapang. Namun ketika ditimpa musibah, mereka mengikhlaskan berdoa kepada Allah, bukan kepada selain Allah. itu perbedaan pertama. Kesyirikannya itu di lapang. Kalau syiddah dia mengikhlaskan ibadah. Selanjutnya sahabat Gilang. Apa yang kedua? Yang kedua itu adalah kesyirikan di zaman Rasulullah itu hanya terjadi pada tauhid uluhiyah, tauhid uluhiyah. Dan sedangkan di zaman sekarang itu terjadi atau kesyirikan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Iya. Ketiga, sahabat tadi yang itu. Benar. Yang ketiga, kesyirikan di zaman Nabi, mereka berdoa kepada orang-orang soleh. Nah, adapun sekarang mereka berdoa kepada orang fajir. Iya, sebagiannya berdoa kepada orang fajir atau tidak tahu kalau dia orang soleh atau bukan, tidak jelas. Ada isinya kuburan atau tidak, ya. Itu 3 perbedaan. Baik, insyaallah kita besok masuk di mana lagi Allah ya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.